Halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Movie, yaitu Black Box. Tetapi kalau ada salah dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada juga kalian tekan tombol like dan subscribe, juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Rika Isurugi. Rika merupakan seorang anak yang berasal dari keturunan ninja. Selain itu, kakek Rika juga merupakan keturunan ninja. Walaupun berasal dari keturunan ninja, akan tetapi Rika sejak dari kecil lebih memilih untuk tidak menjadi ninja. Hal itu dikarenakan Rika ingin hidup normal saja, seperti orang biasa pada umumnya. Bahkan Rika lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya, yaitu sebagai ilmuwan yang sangat ahli dalam membuat robot. Lalu beberapa tahun kemudian Rika pun akhirnya tumbuh dewasa, dan Rika pun akhirnya melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Lalu setelah itu menyelesaikan kuliahnya, Rika pun akhirnya pulang ke rumahnya. Setibanya Rika di rumahnya itu, Rika pun langsung terkejut karena Rika melihat banyak darah berceceran di mana-mana. Melihat hal itu, Rika pun akhirnya langsung bergegas mencari ayah dan kakeknya. Dan akhirnya Rika pun berhasil menemukan ayahnya yang pada saat itu ternyata sedang terluka. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba saja ada beberapa orang bersenjata yang langsung mendekati Rika dan ayahnya. Lalu para orang bersenjata itu pun langsung berniat mau membunuh Rika dan ayahnya. Namun hal itu tidak terjadi karena tiba-tiba saja kakek Rika langsung muncul dan menolong mereka. Lalu tak lama kemudian muncul lagi satu orang yang ternyata merupakan sahabat baik ayahnya, dan nama orang itu adalah Profesor Lauren. Selain itu, Profesor Lauren juga membawa seorang anak perempuan yang bertopeng, yang ternyata anaknya, yang pada saat itu anaknya itu sudah menjadi senjata pembunuh bagi ayahnya, yaitu Profesor Lauren. Lalu setelah itu Profesor Lauren itu pun langsung memerintahkan anaknya itu untuk membunuh ayahnya dan kakek Rika. Dan akhirnya karena akibat ulah anak Profesor Lauren itu, ayah dan kakek Rika pun akhirnya langsung tewas di tempat itu. Sementara Rika langsung dibawa para robot ciptaan ayahnya, yang pada saat itu sudah diberi perintah ayahnya untuk membawa Rika menjauh dari tempat itu. Lalu akibat kejadian itu, Rika pun akhirnya memutuskan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang sudah membunuh ayahnya dan kakeknya itu, yang akhirnya juga membuat Rika memutuskan untuk menjadi ninja, melanjutkan almarhum kakeknya. Lalu semenjak hari itu, Rika pun akhirnya memulai kehidupannya sebagai seorang ninja. Dan karena Rika merupakan seorang ninja, Rika pun menjalani hari-harinya dengan menjalankan berbagai macam pekerjaan yang selalu berkaitan dengan ninja. Dan karena memang Rika sangat berbakat dalam menjadi ninja, Rika pun akhirnya jadi selalu berhasil menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Selain itu, Rika pun juga tidak sendiri, karena juga Rika selalu dibantu oleh para robot-robot ciptaan ayahnya yang selalu mengawasi dan menjaga Rika kemanapun Rika pergi, yang akhirnya membuat Rika mulai kembali menikmati hidupnya. Walaupun mulai kembali menikmati hidupnya, akan tetapi Rika masih saja berusaha untuk mencari orang-orang pembunuh keluarganya itu, yang sampai saat itu masih belum diketahui keberadaannya, karena Rika masih ingin membalaskan dendamnya kepada orang-orang jahat itu. Selain itu, alasan dia mencari orang-orang itu adalah karena orang-orang itu sudah mengambil semua data-data penting penelitian ayahnya, sebab Rika tidak ingin data-data itu disalahgunakan oleh orang jahat itu. Dan akhirnya setelah melakukan berbagai penyelidikan, Rika pun akhirnya berhasil mendapatkan beberapa petunjuk mengenai lokasi orang-orang jahat itu. Lalu setelah itu Rika pun memutuskan untuk memeriksa petunjuk yang ia temukan itu. Dan akhirnya Rika pun berhasil menemukan sebuah bangunan yang cukup mencurigakan, karena bangunan itu sangat dijaga ketat. Lalu Rika pun langsung berniat untuk memeriksa bangunan itu. Namun sayang hal itu tidak terjadi, karena Rika malah ketahuan oleh para penjaga bangunan itu, yang akhirnya membuat Rika akhirnya ditangkap oleh para penjaga itu. Lalu para penjaga itu pun langsung berniat untuk memenjarakan Rika. Namun di saat para penjaga itu mau memenjarakan Rika, tiba-tiba saja ada seorang anak perempuan yang keluar dari gedung itu. Lalu anak perempuan itu pun langsung menyuruh para penjaga itu untuk melepaskan Rika. Dan akhirnya berkat bantuan anak perempuan itu, Rika pun akhirnya tidak jadi dibawa oleh para penjaga itu. Karena merasa berhutang budi, Rika pun akhirnya berteman baik dengan anak perempuan itu, yang akhirnya membuat anak perempuan itu pun memberitahu namanya. Dan nama anak perempuan itu adalah Mai. Lalu pada malam harinya Rika pun kembali memeriksa bangunan itu, dan ternyata dugaan Rika benar. Ternyata isi bangunan itu adalah senjata-senjata hebat hasil penelitian ayahnya. Melihat sama itu, Rika pun akhirnya berencana untuk menghancurkan semua senjata-senjata itu.
Namun di saat Rika mau memulai aksinya, tiba-tiba saja anak Profesor Lauren langsung muncul menyerangnya. Yang akhirnya membuat Rika pun terpaksa melawan anak profesor itu. Selain itu, Profesor Lauren pun ternyata juga berada di tempat itu. Melihat hal itu, Rika pun akhirnya langsung berusaha menyerang serta membunuh Profesor Lauren. Melihat tindakan Rika itu, anak Profesor Lauren itu pun akhirnya juga langsung berusaha menghalangi Rika untuk membunuh ayahnya. Menyadari hal itu, Rika pun akhirnya langsung menyerang anak Profesor Lauren itu. Yang akhirnya membuat Rika pun mengetahui siapa sebenarnya anak Profesor Lauren itu. Dan ternyata anak Profesor Lauren itu adalah Mai. Rika yang mengetahui hal itu pun akhirnya langsung menjadi semakin marah mengetahuinya. Lalu Rika pun akhirnya langsung berniat untuk membunuh Mai dan ayahnya, yaitu Profesor Lauren. Namun di saat Rika mau menjalankan aksinya, tiba-tiba saja para teman-teman robotnya langsung datang menasihati Rika agar tidak membunuh orang. Sebab mereka tidak ingin Rika menjadi mesin pembunuh sama seperti Mai. Mendengar hal itu, Rika pun akhirnya langsung membatalkan niatnya untuk membunuh Mai dan ayahnya. Sementara itu, Mai yang juga mendengar hal itu pun akhirnya mulai sadar dengan kesalahannya dan sekarang berniat untuk berhenti menjadi senjata pembunuh bagi ayahnya. Menyadari niat anak itu, Profesor Lauren pun akhirnya langsung menggunakan cara paksaan kepada anaknya. Dan cara Profesor Lauren itu adalah dengan mengaktifkan kalau pengendali kekuatan milik Mai yang pada saat itu memang berada di leher Mai. Yang akhirnya karena olah Profesor itu, bangunan tempat mereka berada itu pun akhirnya langsung meledak terkena kekuatan kalung milik Mai itu. Menyadari hal itu, teman-teman robot Rika pun akhirnya langsung berusaha mengeluarkan Rika dan Mia dari bangunan itu. Dan akhirnya berkat bantuan teman-teman robotnya itu, Rika pun dan Mia pun akhirnya berhasil keluar dari bangunan itu. Lalu setelah berhasil keluar dari bangunannya itu, Rika pun kembali meminta bantuan teman-teman robotnya untuk mencari Profesor Lauren yang pada saat itu kelihatannya berhasil kabur dari ledakan itu. Lalu Rika pun langsung memeriksa keadaan Mai yang pada saat itu kalung kekuatan Mia sudah terlepas dari lehernya. Melihat Mai, Rika pun akhirnya mulai kembali ingin membunuh Mai. Namun karena teringat nasihat teman-teman robotnya, Rika pun akhirnya memutuskan membatalkan niatnya itu. Lalu Rika pun memutuskan untuk menolong Mai. Lalu Rika pun langsung membawa Mai ke rumahnya. Lalu setelah beberapa hari dirawat, Mai pun akhirnya mulai pulih. Rika yang mengetahui hal itu memutuskan untuk tidak memedulikannya karena Rika masih dendam dengan Mai. Karena Mai lah yang sudah membunuh ayah dan kakeknya. Mai yang menyadari hal itu pun akhirnya hanya bisa diam saja, tak bisa bicara apa-apa. Lalu pada suatu malam Mai pun memutuskan untuk menghubungi ayahnya. Lalu setelah itu Mai pun langsung meminta ayahnya agar ayahnya mau menyerahkan diri bersama dengannya ke kantor polisi. Mendengar hal itu, ayahnya pun langsung mengalihkan pembicaraan dan kemudian langsung bertanya kepada Mai, apakah Mai berada di tempat Rika. Mendengar hal itu, Mai pun akhirnya langsung mengiyakannya. Lalu setelah itu, Profesor Lauren pun akhirnya langsung mengirimkan sebuah robot membunuh ke tempat putrinya itu. Rika dan Mai yang tidak menyadari hal itu pun akhirnya langsung terkejut dengan serangan mendadak dari robot pembunuh itu. Rika yang menyadari hal itu pun akhirnya langsung berusaha untuk melawan robot pembunuh itu. Lalu Mai yang melihat hal itu pun akhirnya pun juga langsung berusaha untuk membantu Rika mengalahkan robot pembunuh itu. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengiring robot itu ke tempat yang aman jauh dari tempat penduduk. Sebab mereka tidak ingin robot pembunuh itu melukai orang lain. Dan tempat yang mereka pilih ternyata adalah bekas tempat tinggal Rika dulu. Lalu di tempat itulah mereka pun akhirnya langsung berusaha mengalahkan robot pembunuh itu. Dan akhirnya setelah cukup lama bertarung, robot pembunuh itu pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Lalu di saat mereka baru mau menarik napas lega, tiba-tiba saja Profesor Lauren pun langsung datang ke tempat itu dan langsung menghancurkan bangunan yang ada di tempat itu. Yang akhirnya akibat ulah Profesor Lauren itu, Rika pun akhirnya tak sengaja masuk ke dalam ruang bawah tanah rahasia milik ayah dan kakeknya. Dan selama di ruangan itu, Rika pun akhirnya juga menemukan sebuah senjata serta pakaian rahasia. Selain itu, Rika pun juga menemukan sebuah rekaman ayah dan kakeknya yang memberitahu Rika bahwa senjata dan pakaian rahasia itu khusus dibuat untuk Rika dan akan diberikan kepada Rika apabila Rika memutuskan untuk menjadi ninja. Lalu setelah itu, Rika pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata dan pakaian rahasia itu. Lalu Rika pun langsung bergegas ke tempat Mai. Sementara di sisi lain, Mai pun ternyata sedang berusaha melawan serta menghentikan ayahnya. Dan akhirnya karena ayahnya memiliki sumber kekuatan yang lebih hebat, Mai pun akhirnya menjadi terpojok. Lalu di saat Mai sedang terpojok itulah, Rika pun akhirnya langsung datang menolong Mai. Lalu setelah berhasil menolong Mai, Rika pun akhirnya langsung bertarung melawan ayahnya, yaitu Profesor Lauren. Dan akhirnya setelah melewati berbagai pertarungan yang cukup sengit,
Rika pun akhirnya berhasil mengalahkan Profesor Lauren itu. Walaupun berhasil mengalahkan Profesor Lauren, kan tetapi Rika lebih memilih untuk tidak membunuhnya. Hal itu dikarenakan Rika tidak ingin menjadi mesin pembunuh. Lalu Rika pun akhirnya langsung berniat menjauh dari tempat itu. Lalu setelah itu Mai pun akhirnya langsung mendekati serta berusaha menasihati ayahnya agar ayahnya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mendengar nasihat putrinya itu, bukannya sadar, Profesor Lauren justru malah memasang kalung kekuatan Mai kembali ke leher Mai. Yang akhirnya karena olah Profesor Lauren itu, Mai pun akhirnya langsung dikendalikan oleh kalung itu. Lalu Mai pun langsung berusaha menyerang Rika. Yang akhirnya Mama Rika pun langsung berusaha untuk menyadarkan Mai. Lalu setelah usaha yang cukup keras, Rika pun akhirnya berhasil menyadarkan Mai. Dan akhirnya akibat kejadian itu, Profesor Lauren pun akhirnya ditangkap dan sekarang Profesor Lauren sudah dijebloskan ke penjara. Lalu semenjak hari itu, Rika dan Mai pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama menjaga kedamaian di kota mereka itu dengan cara menjadi para penjaga yang selalu berusaha melawan organisasi jahat yang selalu saja berusaha untuk mengganggu kedamaian di kota mereka itu. Lalu aksi mereka pun akhirnya dimulai. Lalu setelah itu ceritanya pun tamat.